Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang sering banget kita anggap remeh, padahal penting banget buat anak-anak kita, yaitu kesehatan gusi mereka. Kita bakal bedah tuntas sebuah studi dari Indonesia yang mengungkap beberapa biang keladi masalah gusi yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita semua seneng kan lihat anak-anak kita tersenyum lebar? Jelas. Tapi, pernah kepikiran nggak? Di balik senyum yang manis itu, mungkin ada musuh kecil yang lagi ngumpet. Yuk kita lihat lebih dalam, apa sih yang mungkin kita lewatkan, dan kenapa ini krusial banget buat masa depan kesehatan mereka. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jadi detektif bareng-bareng. Pertama, kita cari tahu dulu seberapa besar sih masalah ini. Terus, kita identifikasi 4 tersangka utamanya. Kita juga akan selidiki sebuah studi kasus di sekolah, buat ngecek semua buktinya. Dan yang terakhir, kita bahas solusi-solusi praktis yang bisa langsung kita terapkan. Oke, kita langsung aja ya. Seberapa umum sih masalah ini? Kita akan fokus ke yang namanya gingivitas. Gampangnya, ini tuh radang gusi pada anak. Dan ternyata, angkanya mungkin jauh lebih tinggi dari yang kita bayangin. Coba deh lihat angka-angka dari studi ini. Dari 108 anak yang diperiksa, hampir 75%, 3 dari 4 anak, itu nunjukin gejala radang gusi. Bayangin di kelas anak kita, sebagian besar dari mereka mungkin ngalamin ini. Cuma sekitar 1/4-nya yang gusinya benar-benar sehat. Jadi ini bukan masalah kecil ya, ini umum banget. Nah, gingivitis itu apa sih sebenarnya? Anggap aja plak itu kayak lapisan lengket penuh kuman yang nempel di gigi. Kalau nggak dibersihin, lama-lama plak ini bikin gusi jadi iritasi dan meradang. Mirip kayak ada serpihan kayu yang nyangkut di kulit kita, bikin bengkak kan? Nah, kabar baiknya, karena ini masih tahap awal, ini bisa banget dihentikan dan disembuhkan total. Oke, jadi kita udah tahu nih biang keroknya itu plak. Tapi apa sih yang bikin plak ini betah banget nempel dan bikin masalah? Sekarang kita bakal selidiki 4 tersangka utama yang diidentifikasi sama peneliti. Kondisi-kondisi ini tuh ibaratnya ciptain tempat persembunyian yang sempurna buat bakteri. Tersangka nomor 1, tambalan gigi yang nggak beres. Kalau tambalan gigi itu nggak mulus atau ada ujungnya yang sedikit nongol, itu bakal bikin celah kecil. Nah, celah-celah inilah yang jadi kayak hotel bintang 5 buat plak buat ngumpet, tempat yang susah banget dijangkau sikat gigi. Akhirnya, gusi di sekitarnya jadi iritasi terus-menerus. Lanjut ke tersangka kedua, gigi berlubang. Apalagi yang dekat banget sama gusi. Lubang di gigi itu ibaratnya kantung khusus buat bakteri pelak buat ngumpul dan berkembang biak. Susah banget kan buat dibersihin sampai tuntas? Akibatnya, yaitu gusi di sekitarnya diserang terus-terusan. Nah, yang ketiga ini pasti kita semua udah familiar banget. Sisa makanan yang nyangkut. Potongan kecil makanan yang nyelip di sela-sela gigi itu ibaratnya prasmanan gratis buat bakteri. Mereka jadi dapat pasokan makanan non-stop buat tumbuh subur, yang pastinya mempercepat pembentukan plak dan radang gusi. Dan tersangka terakhir kita, gigi yang gak rata atau berjejal. Waktu gigi posisinya tumpang tindih, itu kan jadi banyak banget sudut dan celah yang susah banget dijangkau sikat gigi. Nah, area-area ini jadi semacam safe house buat plak, tempat mereka bisa ngumpul dan berkembang biak tanpa gangguan. Oke, kita udah punya 4 tersangka. Tapi gimana cara para peneliti ini membuktikan kalau mereka beneran bersalah? Nah, mereka nggak cuma nebak-nebak. Mereka terjun langsung ke sebuah sekolah dasar di Indonesia buat ngumpulin bukti-buktinya. Jadi tim peneliti ini datang ke sebuah sekolah di Bogor, terus meriksa 108 siswa. Di setiap anak, mereka mengecek 2 hal. Pertama, seberapa sehat gusi mereka. Dan kedua, apa mereka punya salah satu dari 4 tersangka kita tadi. Tambalan jelek, gigi berlubang, sisa makanan, atau gigi yang berjejal. Abis itu, semua datanya diolah buat dicari polanya. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru, hasilnya. Apa sih yang mereka temukan? Data yang bakal kita lihat ini benar-benar kuat dan nunjukin hubungan yang jelas banget antara tiap faktor resiko tadi sama kesehatan gusi. Pertama, kita lihat kasus tambalan yang buruk. Lihat deh bedanya. Anak-anak yang tambalannya bagus punya skor radang gusi yang rendah. Tapi buat anak yang tambalannya jelek, skornya, lonjak hampir 2 kali lipat. Jauh banget kan bedanya? Polanya sama persis buat gigi berlubang. Adanya lubang di dekat gusi bikin skor radang gusinya langsung meroket, 3 kali lipat lebih tinggi. Ini bukti nyata betapa cepatnya masalah bisa muncul kalau bakteri punya tempat sembunyi yang nyaman. Dan coba lihat yang ini, sisa makanan. Ini nih perbedaannya paling drastis. Gusi yang bersih, skor radangnya rendah banget. Tapi begitu ada makanan nyangkut,
skor radang gusinya lompat, hampir 4 kali lipat. Ini nunjukin banget betapa pentingnya ngebersihin sela-sela gigi. Terakhir, gigi berjejal. Dan ya ceritanya sama lagi, gigi yang rapi, gusinya jauh lebih sehat. Gigi yang berjejal, yang notabene lebih susah dibersihin, tingkat radang gusinya lebih dari 3 kali lipat. Buktinya udah jelas banget kan? Jadi semua angka dan grafik ini artinya apa? Di dunia penelitian ada yang namanya signifikansi statistik. Gampangnya gini, apa hubungan yang ditemuin ini beneran nyata atau cuma kebetulan aja? Nah, nilai P kurang dari 0,05 itu bahasa kerennya para ilmuwan buat bilang ini bukan kebetulan teman-teman, ini beneran nyata. Ada hubungan yang kuat antara 4 faktor ini sama radang gusi anak. Oke, buktinya udah jelas banget. Sekarang pertanyaannya, terus gimana dong? Kabar baiknya, solusinya itu sebenarnya nggak ribet sama sekali dan bisa kita mulai dari rumah. Rekomendasi dari studi ini tuh simple banget. Sikat gigi 2 kali sehari. Itu kuncinya. Kapan? Habis sarapan, biar sisa makanan gak nempel seharian, dan sebelum tidur, biar mulut bersih semalaman. Dan yang paling penting, bukan cuma kapan, tapi juga gimana caranya. Buat anak-anak, teknik gerakan memutar yang lembut itu efektif banget buat bersihin semua permukaan gigi tanpa melukai gusi. Tapi para orang tua gak sendirian kok. Justru dukungan dari lingkungan sekitar kayak sekolah dan puskesmas itu penting banget. Mereka bisa mainin peran yang krusial. Studi ini ngasih ide bagus. Gimana kalau sekolah dan puskesmas kerja bareng? Bayangin deh, ada penyuluhan kesehatan yang seru di sekolah, ada pemeriksaan gigi rutin buat semua siswa. Jadi anak-anak yang butuh bantuan bisa langsung ketahuan dan ditangani. Ini namanya pendekatan proaktif buat ngejaga senyum setiap anak. Mungkin ada yang mikir, cuma radang gusi doang kan? Nah, para peneliti ngingetin kita dengan jelas, ini bukan cuma soal gigi. Masalah kecil di masa anak-anak kalau dibiarin, efeknya bisa kemana-mana nanti. Bisa bikin kehilangan gigi, nurunin rasa percaya diri, bikin susah bergaul, bahkan nurunin kualitas hidup mereka secara umum. Jadi taruhannya besar banget. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat. Apakah yang kita lakukan sekarang ini sudah cukup buat melindungi masa depan senyum anak-anak kita? Makasih banyak udah menyimak bahasan kali ini.